Saya percaya kita semua tahu cerita tentang Sakeus. Bahkan sampai anak sekolah minggu pun tahu Sakeus itu siapa. Tapi kali ini saya mau cerita fakta menarik yang ada di dalam kisah Sakeus. Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai. Di dalam perjanjian lama di kitab Hosea, Tuhan pernah memakai pohon ara sebagai contoh. Hasil dari buah sulung, hasil pertama, memakai pohon ara untuk menjadi contoh dari sesuatu yang baik. Tapi menariknya, di dalam perjanjian baru, Tuhan sendiri yang mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Pohon ara ini melambangkan agama. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Itu berbicara tentang bagaimana sebuah wadah ini atau agama tidak bisa menghasilkan apa-apa atau tidak bisa membantu di dalam kehidupan kerohanian kita. Anda ingat Sakeus? Di dalam keterbatasan fisiknya, dia memanjat pohon ara hanya untuk mencari tahu, hanya untuk melihat siapa itu Yesus. Pohon ara melambangkan wadah untuk supaya orang bisa memakai itu dan memperlihatkan effortnya untuk menuju kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan tidak menyuruh Sakeus turun dari pohon ara, sampai hari ini, sampai detik ini, Sakeus tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Berbicara tentang kualitas kerohanian, keimanan kita kepada Tuhan, tidak ditentukan dari seberapa besar usaha kita, tapi itu murni karena karya Roh Kudus di zaman ini. Kalau pada waktu itu di zaman Sakeus, itu murni karena Yesus, itu murni karena Tuhan menghendaki, karena Bapa menghendaki melalui Yesus. Akhirnya Sakeus disuruh turun dari atas pohon. Saya mau ajak kita semua untuk kembalikan fokus kita kepada esensi kekristenan sejati, yaitu Yesus Kristus dan karyanya, bukan kepada serentetan rutinitas atau ritual yang akhirnya membuat kita kehilangan esensi yang sebenarnya. Ritual agamawi yang sering kita lakukan itu tidak salah, tapi jangan sampai kita terjebak di dalam situ dan melupakan esensi yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.